Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari IPS dan SBDP, tema 7, subtema 1. Mari persiapkan buku tema kalian dan simak video berikut ini. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjajahan samudra, yaitu mencapai kejayaan atau glory, memiliki kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, dan mencari rempah-rempah. Penjajahan Portugis. Portugis datang ke Malaka pada tahun 1511. Tahun 1512 datang ke Maluku. Mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkih, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Selanjutnya, persaingan berakhir melalui Perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. 2. Penjajahan Spanyol. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Tujuan bangsa Spanyol ke Indonesia adalah untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan Portugis. Pada tahun 1534, dibuatlah Perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan Portugis. Perjanjian tersebut berisi bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Indonesia. Selanjutnya adalah penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten pada tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen. J.P. Coen menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Yang pertama, peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sikap semena-mena terhadap rakyat Indonesia memunculkan perlawanan di Aceh dan Maluku. Mari simak perlawanan di setiap daerah berikut. Yang pertama, perlawanan Portugis yang berada di daerah Aceh, dipimpin oleh Sultan Muqayyad Shah. Alasan perlawanannya adalah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Bentuk-bentuk perlawanannya yaitu melakukan serangan kepada Portugis
di Pedir Pasai dan Aru tahun 1524. Hasil perlawanannya yaitu berhasil mengusir Portugis dari Pedir Pasai dan Aru. Kemudian ada perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Alasan perlawanan adalah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Bentuk-bentuk perlawanannya adalah melakukan serangan-serangan agresif terhadap Portugis dan mengirim ekspedisi yang terdiri atas beberapa kapal untuk menggempur Malaka pada tahun 1629, dan hasil perlawanannya adalah pada tahun 1614 berhasil mengalahkan Portugis di Binten. Pada tahun 1629 mengalami kegagalan karena ekspedisi yang dikirimnya dihancurkan oleh Portugis. Perlawanan di daerah Maluku oleh Sultan Ba'abullah. Alasan perlawanannya yaitu terbunuhnya Sultan Hairun. 2. Portugis melakukan monopoli perdagangan. 3. Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. 4. Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan agama mereka. 5. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Dan yang keenam adalah Portugis serakah dan sombong. Lalu bentuk-bentuk perlawanannya yaitu Sultan dan rakyat mengepung benteng Portugis di Ternate selama 5 tahun. Dan hasil perlawanannya adalah berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis dari Ternate. Masih dari Maluku oleh Sultan Hairun. Alasan perlawanannya juga sama ya teman-teman. Portugis melakukan monopoli perdagangan. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan agama mereka. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat, dan Portugis serakah dan sombong. Lalu bentuk-bentuk perlawanannya adalah melakukan perlawanan terhadap Portugis pada tahun 1656, dan hasil perlawanannya yaitu perlawanan mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis yang berpura-pura mengadakan perundingan. Berikut ini adalah pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan sekarang kita bahas beberapanya teman-teman. Di sini ada perlawanan terhadap Belanda di daerah Sumatera Utara oleh Sisingamangaraja 12. Hasil perlawanannya adalah perlawanan yang dilakukan oleh Sisingamangaraja 12 mengalami kegagalan. Sisingamangaraja 12 gugur dan seluruh wilayah Tapanuli dikuasai oleh Belanda. Lalu, dalam perlawanan ini bentuk-bentuk perlawanannya adalah pada 19 Februari tahun 1876 menyerang pos pasukan Belanda di Bahal Batu. Pada Mei 1883 menyerang pos pasukan Belanda di Ulusan dan Balinge. Dan pada tanggal 17 Juni 1907 bertempur melawan Belanda di hutan Simsim. Dan alasan perlawanannya adalah adanya penindasan terhadap pejuang Padri. Banyak pemimpin di Aceh melarikan diri ke daerah Tapanuli. Penolakan Raja Sisingamangaraja 12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli, dan Belanda ikut masuk dalam kegiatan penyebaran agama Kristen menunjukkan itikat tidak baik dan bermaksud ingin menguasai wilayah Tapanuli. Kemudian ada perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Barat oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, di sini adapun hasil perlawanannya yaitu perlawanan Tuanku Imam Bonjol mengalami kegagalan. Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan ditahan.
Lalu, untuk bentuk-bentuk perlawanannya seperti memimpin kaum Padri melawan kaum adat dalam perang Padri, memimpin kaum Padri dan kaum adat menahan serangan dari pasukan Belanda di bawah pemimpin Kolonel Mikeis tahun 1837. Adapun alasan perlawanannya adalah Belanda melakukan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum Padri. Kemudian ada perlawanan terhadap Belanda di Banten oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, dari perlawanan di daerah Banten ini terhadap Belanda, hasil perlawanannya adalah perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa belum mendapat kemenangan atas VOC. Tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Lalu adapun bentuk-bentuk perlawanannya, yaitu menjadikan pelabuhan Banten sebagai pelabuhan terbuka sehingga berhasil menjalin kerjasama dagang dengan negara-negara Eropa. 2. Memimpin serangan-serangan gerilya untuk mengusir VOC. 3. Memblokir blokade laut VOC dan merusak dan merampas kapal dan perkebunan milik VOC. Lalu alasan untuk melakukan perlawanan adalah VOC memonopoli yang merugikan Kesultanan Banten. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi memberikan dampak buruk bagi rakyat Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia yang demikian memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan pelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ada faktor internal, yaitu penderitaan rakyat akibat penjajahan, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, serta sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Untuk faktor eksternalnya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, serta kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Dan masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu ada masa kebangkitan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Periodenya untuk masa kebangkitan nasional yaitu pada 1900-an, dan karakteristik organisasinya adalah babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dan contoh organisasinya yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indies Party, dan Muhammadiyah. Lalu pada masa radikal periodenya adalah 1920 sampai 1927. Karakteristik organisasinya adalah pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah dan mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Lalu contoh organisasinya adalah
Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Lalu pada masa moderat periodenya adalah 1930-an. Karakteristik organisasinya yaitu pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah dan memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta contoh organisasinya adalah Parindra dan Gerindo. Lanjut pada pelajaran SBDP, yaitu mengenal lagu wajib. Lagu wajib adalah lagu yang berisi perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Lagu wajib harus dipelajari, pahami, serta dihayati makna dan isinya. Dengan begitu, kita dapat menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib yang pertama adalah lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Biasanya lagu wajib menggunakan irama penuh semangat atau berupa himne, dan lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Contoh-contoh lagu wajib yaitu Indonesia Raya, Hari Merdeka, Maju Tak Gentar, Bagimu Negeri, Satu Nusa Satu Bangsa, dan Berkibarlah Benderaku. Dan seperti yang kalian ketahui, ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki suasana riang gembira dan bersemangat, serta tangga nada diatonis minor memiliki suasana sedih dan kurang bersemangat. Lalu tugasnya adalah kerjakan halaman 6, ayo berlatih, halaman 18-20, ayo membaca, halaman 22, ayo berlatih, halaman 31, ayo membaca, halaman 46, ayo berlatih, dan halaman 27 yaitu menyanyikan lagu wajib Rayuan Pulau Kelapa. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk membaca pada tugas yang sudah ditulis ayo membaca seperti halaman 18-20 dan halaman 31. Karena pada bacaan tersebut banyak pengetahuan yang bisa kalian dapatkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.